Tapi ada satu masalah yang kita harus antisipasi kalau ini benar. Ini sekarang berkembang di Amerika apa yang disebut Delta Plus. Jadi jangan kita pikir kita ini ribut di Indonesia, tidak. Amerika sekarang sudah mulai alert karena kasus mereka naik. Saya kira bisa Anda Google juga lihat itu. Dan juga di Inggris dan Belanda dan Israel yang mengklaim dia sudah imun, sudah buka buka masker, ternyata sekarang juga dapat serangan. Jadi ingin saya katakan tidak ada satu negara pun di dunia yang bisa mengklaim dirinya bisa ngontrol COVID ini, tidak ada. Ya, Australia yang disebut-sebut rame yang hebat di komentar-komentar itu sekarang kewalahan juga atau repot juga ngadapin di Sydney. Jadi semua menghadapi yang sudah dia lockdown begitu masih kena juga. Jadi kita tidak tahu bagaimana perilaku dari COVID ini. Apakah masih ada nanti Delta Plus, Delta X, Delta segala macam, we never know. Tapi oleh karena itu Presiden sudah merintahkan kita untuk melihat skenario paling jelek. Nah itu sebabnya tadi kita sudah berjaga-jaga, kita juga impor 40.000 ton oksigen untuk 40 hari, kalau tambahan dari apa yang kita ada sekarang ini. Tapi dengan ada tadi oksigen generator, saya kira itu bisa kita prolong sampai mungkin bisa 60 hari. Jadi kita coba tadi mengatur semua ke depan ini, jadi antisipasi kita. Mengenai bantuan dari negara-negara lain, Alin, saya kira cukup baik, hubungan Presiden sangat baik dengan Singapura, dengan Amerika, dengan Jepang, dengan Cina, dengan Abu Dhabi. Saya kira mereka sekarang sudah datang berbondong-bondong, kalau saya boleh bilang begitu, membantu kita. Nah, Amerika misalnya kita impor hampir 20.000 oksigen konsentrator, juga Jepang dan Cina, dan juga tadi dari Abu Dhabi, Crown Prince juga nyumbang vaksin lagi. Kemudian juga tadi saya bicara sama menterinya Suhail untuk mereka membantu kita oksigen juga karena oksigen dibawa dari sana. Karena masalah kita juga isotank dan dunia rupanya baru saya tahu juga kita juga mencari isotank. Isotank ini dibutuhkan sekali untuk gas oksigen tadi. Saya kira itu overall dulu mengenai COVID dan kita harus betul-betul bersatu padu, bekerja sama untuk menangani COVID ini. Tidak bisa ditangani oleh pemerintah saja, kita semua harus satu untuk menangani ini. Iya betul sekali, terkait dengan ekspektasi bahwa minggu depan bisa terjadi flattening untuk kasus COVID-19 nih seperti apa Pak? Ya sebenarnya saya sampaikan kemarin flattening kalau kita disiplin, jadi kalau tadi mobilitas itu bisa kita naikkan di atas 20%, kita hampir pasti flattening. Tapi kalau kita angka ini masih tetap main-main, apalagi minggu depan itu ada hari libur, saya nggak tahu apakah kita bisa. Jadi itu kita juga harus jelas. Jadi saya minta juga penjelasan saya jangan sepotong ditangkap itu. Jadi kalau dengan data sekarang kita tetap bisa konsisten, ya menurut saya kita akan begitu karena belajar dari angka-angka yang kemarin. Iya. Pak, seperti apa antisipasi dari pemerintah seandainya melihat dari situasi ini lebih baik misalnya PPKM darurat ini diperpanjang? Karena tadi Pak Luhut juga katakan arahan dari Presiden ini kita harus siap dengan skenario terburuk. Ya kita lihat nanti saya ada lapor Presiden kemarin, dari hari ke hari kita akan monitor bagaimana keadaan ini. Jadi saya kira tidak bisa saya terus menjawab sekarang pada Anda bahwa kita lusa selesai tidak diperpanjang lagi, tidak bisa. Jadi saya pikir nanti hari Jumat kami akan lapor Presiden apakah posisi PPKM darurat ini diperpanjang atau kita selesai. Tapi sekali lagi saya berangkat dengan data, apapun yang mau kita putuskan nanti atau laporan kami pada Presiden berangkat kepada data-data yang kita dapat. Iya, terkait dengan adanya long weekend Pak, seperti apa? Apakah dari pemerintah sendiri akan melakukan aksi yang lebih ketat untuk penyekatan? Ya itu yang kita saya juga dengan Bu Menteri Sosial, beliau juga brief saya bagaimana mengatasi misalnya masyarakat di Jawa Timur untuk tidak libur dulu rame-rame gitu dalam libur panjang minggu depan. Ya kita lagi cari exercise yang paling baik, penanganannya gimana, karena kadang-kadang
rakyat kita diprovokasi juga gitu. Pemerintah nih terlalu keras, terlalu begini gitu. Tapi kalau kita longgarkan, ya jadi seperti Belanda itu Perdana Menterinya sampai minta maaf kepada rakyatnya karena dia sudah membolehkan buka masker. Ternyata langsung lonjak naik kasusnya di Belanda. Jadi ini orang siapa yang mau bisa mengklaim bahwa dia paling benar, paling hebat? Tidak ada. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.